Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sintesis senyawa obat. Saya atas nama Nilusri Purnamawati dari kelas D S1 Farmasi 2017. Saya akan menjelaskan mengenai sintesis senyawa obat dari golongan antibiotik dengan judul Sintesis Senyawa 3-asetil-7-hidroksi kumarin dan aktivitasnya terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Shigella flexneri. Pendahuluan, kumarin merupakan senyawa lakton dari senyawa fenolik ortokumarik atau suatu ortohidroksisinamat. Kumarin sederhana merupakan fenilpropanoid yang mengandung cincin benzen C6 dengan rantai samping rantai alifatik C3. Senyawa turunan kumarin adalah 2-bromoasetil, 2-H-kroman, 2-on, dan 3-asetil-7-hidroksil kumarin. Memiliki pengaruh terhadap aktivitas biologis, dapat disebabkan karena perubahan struktur dasar kumarin. Sintesis kumarin dengan penambahan gugus farmakoforik pada posisi C3, C4, dan C7 dapat digunakan sebagai antimikroba, anti-HIV, anti-kanker, antioksidan, dan antikoagulan. Adapun manfaat dari sintesis senyawa ini adalah dapat digunakan sebagai antimikroba, anti-HIV, anti-kanker, antioksidan, dan antikoagulan. Sedangkan keunggulan dari sintesis senyawa ini yaitu dari sintesis senyawa 3-asetil-7-hidroksil kumarin daripada kumarin atau senyawa aslinya adalah dapat dalam konsentrasi kecil sudah mampu memberikan daya hambat terhadap bakteri, baik itu bakteri gram positif maupun gram negatif. Sehingganya 3-asetil-7-hidroksil kumarin memiliki spektrum yang luas untuk bakteri. Diskoneksi. Diskoneksi adalah reaksi pemutusan senyawa. Pada reaksi ini yaitu etil asetat direaksikan dengan 2,4 dihidroksibenzaldehid dengan katalis piperidium, maka akan membentuk alfa beta tak jenuh. Alfa beta tak jenuh akan direaksikan dengan etanolat, di mana akan terjadi pelepasan atom O pada etanolat yang akan berikatan dengan atom C pada alfa beta tak jenuh, di mana pelepasan atom O itu disebut dengan diskoneksi. Retrosintesis. Retrosintesis adalah proses pembelahan molekul target sintesis menuju ke material start yang tersedia melalui serangkaian pemutusan ikatan atau diskoneksi dan perubahan gugus fungsi atau interkonversi gugus fungsionalnya. Pada sintesis ini, aldehida beta hidroksi direaksikan dengan piperidium akan membentuk alfa beta tak jenuh dan akan melepaskan senyawa air. Simptom dan reagen. Simptom adalah fragmen ideal, biasanya kation, anion, atau radikal akibat pemutusan, sehingga pada
Selain ini, sintom yaitu senyawa yang memiliki muatan positif maupun negatif. Reagen adalah sebuah bahan yang menyebabkan suatu konsumsi dalam suatu reaksi kimia itu ada. Reagen di sini, sintom dan reagen tersebut adalah zat yang menyerupai sinton, di mana sinton itu bersifat semu sehingga jarang ditemukan di lab atau sama sekali tidak ada dijual di pasaran, sehingganya digantikan oleh reagen yang memiliki struktur sama dengan sintom. Adapun reaksi-reaksi yang terjadi pada sintesis senyawa obat ini, yang pertama yaitu reaksi pembentukan ion enolat, reaksi kondensasi aldol atau serangan enolat terhadap aldehid, reaksi dehidrasi, dan reaksi esterifikasi. Reaksi pembentukan ion enolat adalah alkena yang mempunyai gugus hidroksi yang melekat pada karbon berikatan rangkap 2 enolat dan senyawa karbonil seperti keton dan aldehida sebenarnya adalah isomer. Ini dikenal sebagai tautomerisme ketoenol. Reaksi kondensasi aldol atau serangan enolat terhadap aldehid adalah sebuah reaksi organik antara ion enolat dengan senyawa karbonil membentuk beta dehidroksildehida atau beta dehidroksiketon dan diikuti dengan dehidrasi menghasilkan sebuah enol terkonjugasi. Yang ketiga yaitu reaksi dehidrasi. Reaksi dehidrasi adalah sebagai reaksi yang melibatkan pelepasan air dari molekul yang bereaksi. Reaksi dehidrasi merupakan subset dari reaksi eliminasi atau reaksi esterifikasi yang akan terjadi berikutnya. Yang keempat yaitu reaksi esterifikasi adalah reaksi pengubahan dari suatu asam karboksilat dan alkohol menjadi suatu ester dengan menggunakan katalis asam. Selanjutnya adalah reaksi untuk pembentukan 3-asetil 7-hidroksikumarin, di mana menggunakan piperidin sebagai katalis basa yang akan menyerang H-alfa pada karbonil etil asetat sehingga menghasilkan ion enolat sebagai nukleofilik. Ion enolat sebagai nukleofilik dapat menyerang gugus aldehid dari 2,4 dihidroksibenzaldehid. Sebelum reaksi dehidrasi terbentuk, maka akan terjadi reaksi mekanisme alfa beta karbonil agar mempermudah terjadi reaksi dehidrasi. Mekanisme reaksi alfa beta karbonil penambahan etanol PA berfungsi untuk pembentukan reaksi transesterifikasi sehingga dapat terbentuk senyawa 3-asetil 7-hidroksil kumarin. Mekanisme reaksi transesterifikasi terjadi secara spontan. Langkah berikutnya untuk reaksi dehidrasi terjadi secara spontan tanpa adanya penambahan suatu asam yang dapat mengikat OH dari molekul air. Kemudian, untuk proses kristalisasinya dipanaskan pada hot plate agar tumbukan antar partikel yang terdapat dalam senyawa dapat terjadi secara sempurna dan didapatkan kristal berwarna kuning cerah. Setelah senyawa yang telah dipanaskan tersebut didiamkan pada suhu ruang selama 24 jam. Hasil sintesis kemudian dikristalisasi menggunakan dua pelarut yaitu etil asetat dan metanol, sehingga diperolehlah kristal murni 3-asetil 7-hidroksil kumarin. Adapun cara kerja dari sintesis senyawa obat ini adalah etil asetoasetat
0,03 mol ditambahkan 2,4 dihidroksibenzaldehid 0,005 mol. Kemudian diaduk secara homogen. Setelah itu ditambahkan piperidin sebagai katalis, diaduk selama 1-2 jam pada suhu kamar. Ditambahkan 5 ml etanol PA dan diaduk kembali dengan dipanaskan. Untuk mempermudah reaksi atau pembentukan 3-asetil 7-hidroksil kumarin. Setelah itu, didiamkan selama 24 jam hingga terbentuk kristal. Kristal yang dihasilkan disaring dan selanjutnya dikarakterisalisasi menggunakan 2 pelarut, yaitu metanol dan etil asetat. Setelah hasil kristal terbentuk, maka dilakukan uji perhitungan rendamen. Kemudian hasil dari kristal tersebut dilakukan uji kemurnian dengan menggunakan KLT, dilihat titik lebur dengan menggunakan spektrofotometer FTR dan HNMR. Adapun proses pemurnian. Pertama yaitu senyawa hasil sintesis dilarutkan dalam etanol PA panas hingga dapat larut dalam gelas beker, lalu diteteskan dengan metanol PA, kemudian dipanaskan hingga terdapat endapan, kemudian didinginkan dan disaring. Kristal dari hasil kristalisasi dilakukan uji kemurnian dengan titik lebur dan uji kromatografi lapis tipis dengan eluen, yaitu N-heksana etil asetat dengan nilai RF yang sesuai pada literatur. Titik leleh yang dihasilkan pada senyawa 3-asetil 7-hidroksil kumarin adalah 235 derajat Celcius. Adapun untuk mengidentifikasi struktur, untuk melihat apakah itu benar-benar senyawa 3-asetil 7-hidroksil kumarin, maka dilakukan menggunakan instrumen spektrofotometer FTIR dan HNMR. Hasil spektrofotoskopi 3-asetil 7-hidroksil kumarin. Baiklah, dapat dilihat pada tabel maupun spektrum yang terdapat pada slide ini. Dapat kita lihat pada 3-asetil 7-hidroksil kumarin, dia pada puncak 3495,01 dia terdapat gugus OH. Kemudian untuk puncak yang kedua yaitu pada 3070,68 di sana terdapat gugus fungsi CH aromatik. Sedangkan pada untuk puncak yang ketiga dia 1666,50 dan 1450,47. Di situ terdapat gugus fungsi C rangkap 2C aromatik. Pada puncak keempat 1720,01 dia terdapat gugus fungsi C rangkap 2O lakton. Sedangkan untuk puncak kelima pada 1249,87 dia terdapat gugus fungsi COC. Baik, di sini terdapat gambar hasil spektrum HNMR, di mana terdapat di sini dapat dilihat 6 lingkungan proton, di mana pada puncak A pada pergeseran 2,33 sampai 2,59 menunjukkan adanya serapan proton gugus metil, yaitu
CH3 yang terikat pada gugus karbonil. Puncak A memiliki integrasi setara dengan 3 proton. Puncak B yang muncul pada pergeseran kimia 6,626 ppm dengan kenampakan double dan serta dengan satu hidrogen merupakan puncak dari proton CH muncul pada H4. Untuk puncak C yang muncul pada pergeseran 6,736 sampai 6,7341 ppm dengan penambahan double merupakan puncak dari satu hidrogen yang merupakan CH di mana muncul pada H5. Untuk puncak D yang muncul pada pergeseran kimia 6,753 sampai 6,758 ppm dengan penambahan double merupakan puncak satu hidrogen pada gugus CH pada H6 yang dikompling H5. Pada puncak E muncul pada pergeseran kimia 7,641 sampai 7,658 ppm dengan kenampakan double yang terletak pada H8. Puncak F menunjukkan pergeseran kimia 8,44 ppm merupakan proton yang terikat dengan benzen tersubstitusi dengan penampakan berupa single integrasi puncak setara dengan satu hidrogen dari OH. Maka di situ dapat kita lihat struktur dari senyawa 3-asetil-7-hidroksil kumarin, di mana telah terdapat bilangan A sampai F untuk menunjukkan bahwa pada bilangan tersebut terjadi puncak-puncak dari hasil HNMR yang saya jelaskan tadi. Setelah dilakukan uji spektrum, maka kita lakukan uji aktivitas antibakteri dari senyawa 3-asetil-7-hidroksil kumarin. Maka dapat dilihat pada tabel di atas. Pada perlakuan untuk senyawa 3-asetil-7-hidroksil kumarin pada konsentrasi 5%, 10%, 15%, dan 20%, di mana penisilin 10% sebagai kontrol positif dan DMSO sebagai kontrol negatif, di mana DMSO itu adalah pelarut yang digunakan untuk membuat ekstrak dari senyawa tersebut untuk melihat apakah efektivitas antibakteri ini terjadi karena penambahan pelarut atau tidak. Maka di sini pada kontrol negatifnya tidak terjadi penghambatan daya antibakteri. Sedangkan pada senyawa 3-asetil-7-hidroksil kumarin pada konsentrasi yang tertera tersebut dapat memberikan aktivitas antibakteri walaupun aktivitasnya lebih kecil daripada aktivitas dari kontrol positif. Di sini pada uji antibakteri menunjukkan pada konsentrasi kecil senyawa 3-asetil-7-hidroksil kumarin sudah mampu memberikan daya hambat yang baik terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Tetapi pada konsentrasi 20% senyawa 3-asetil-7-hidroksil kumarin
daya hambatnya akan menurun. Hal ini kemungkinan karena senyawa 3-asetil-7-hidroksil-kumarin sudah kelewat jenuh. Hal ini disebabkan karena 3-asetil-7-hidroksil-kumarin memiliki masalah kelarutan dengan pelarut. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Maaf atas kekurangan materi maupun salah-salah kata dari saya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih telah menyaksikan.